Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu pembelajaran yang ke-12. Kita mau belajar bahwa seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum kita masuk membahas tentang Yesus, Frater mau mengajak kalian untuk mengingat-ingat tentang tokoh idola. Nah, di belakang Frater ini ada beberapa gambar yang menunjukkan tokoh idola. Ini ada Grete Agatha, kemudian ada Cristiano Ronaldo dan juga Usain Bolt. Barangkali kalian ada yang kenal, ada yang tidak. Tetapi saya Frater yakin kalian memiliki idola masing-masing. Idola itu apa? Nah, mari kita lihat. Tokoh itu berarti orang yang terkemuka atau yang terpandang, terkenal. Tidak mungkin kalau yang disebut tokoh kok siapa toh nggak tahu. Itu tokoh loh, tokoh masyarakat, tokoh pembangunan atau tokoh apa. Nah, pasti itu adalah orang yang terkemuka atau terpandang atau yang terkenal. Sedangkan kalau idola itu adalah orang yang mempunyai kemampuan menonjol dan sekaligus dia menjadi pujaan. Orang akan mengaguminya. Wah, dia idola saya pengen menjadi seperti dia. Lalu kalau disebut tokoh idola adalah orang yang sangat dikagumi dan dipuja, terutama karena kelebihan atau prestasi yang dimilikinya. Kalau Frater itu mengidolakan seseorang, pasti dalam diri seseorang itu ada sesuatu yang Frater kagumi dan Frater cenderung pengen menjadi seperti itu. Nah, itu kalau ada tokoh idola. Tokoh idola itu biasanya berasal dari kalangan sastrawan. Misalkan Djoko Pinurbo, kemudian ada Sujiwo Tejo, kemudian dulu ada W.S. Rendra, itu ada sastrawan-sastrawan. Kemudian ilmuwan seperti B.J. Habibie, sangat pintar, ya enggak, ilmuwan. Kemudian politikus itu ada Jokowi, ada Ahok. Kemudian olahragawan, bulu tangkis misalkan siapa, Jonathan, ya kan. Kemudian Ginting yang kemarin menang. Kemudian pemimpin agama ataupun artis, biasanya berasal dari berbagai kalangan itu dan memiliki profesi yang dia profesional. Kemudian kalau kalian punya idola, tentu kalian punya kecenderungan mengikuti gaya atau cara hidupnya itu. Jadi gaya yang seperti apa? Ini yang harus kita tanyakan ulang, dikritisi apakah gaya hidupnya itu memang pantas untuk diikuti. Nah, berikut Frater mau menunjukkan satu orang yang memang gaya hidupnya itu bagus untuk bisa diikuti. Siapa dia? Dia adalah Johannes Don Bosco. Frater meminta kalian untuk membaca kisahnya, salah satu kisahnya di halaman 140. Dia adalah tokoh idola orang muda yang di sana menyembuhkan seorang anak yang buta. Silahkan dibaca dulu. Kalau sudah, ini Don Bosco itu memberikan hidupnya itu untuk orang muda, membaktikan, dan dia menjadi idolanya atau banyak orang muda itu sangat senang bergaul dengannya, seperti yang ditampakkan di dalam gambar yang di samping ini ya, yang di samping ini. Itu kan ada anak-anak kecil. Nah, itu mengerumuni dia. Ia sendiri memiliki tokoh idola. Siapa dia? Yaitu Bunda Maria. Kalau kalian sudah membaca ceritanya tadi, dia itu bahkan dikatakan bisa berkomunikasi dengan Bunda Maria
lalu menjadi hidup dekat dengan Ibunda Maria, lalu memohon pertolongan Bunda Maria untuk menyembuhkan. Nah, itu di dalam kisah tadi. Wah, ketutupan. Dalam kisah tersebut, sebelum mukjizat terjadi atas anak perempuan yang buta, Don Bosco minta bibi dan anak perempuan itu berdoa kepada Bunda Maria. Jadi idolanya itu sangat dekat di hati, yaitu Bunda Maria. Nah, sekarang apakah kalau kita memiliki idola, kita boleh berpusat kepada dia? Kalau namanya berpusat, hidup berpusat itu apa-apa harus ada dia, misalnya gambarnya harus ada, alat makan kita harus warnanya mengidentik dengan dia. Apakah akan seperti itu? Kita lihat ya. Ini ada terpusat pada tokoh idola. Kalian pasti tahu artis ini siapa. Kalau nggak salah Frater, karena itu bukan idola Frater, kayaknya itu BTS yang dari Korea. Nah, terpusat pada idola itu bisa pada artis entertainment atau orang lain, misalnya kepada politikus, kepada siapapun. Tetapi hati-hati, kalau terpusat pada orang-orang seperti ini, ingat bahwa mereka bisa berubah. Katakanlah sekarang tampilan mereka itu memukau, tapi bagaimana kalau tiba-tiba mereka terjerat kasus narkoba misalkan? Kan banyak tuh artis yang seperti itu, yang tadinya dipuja-puja akhirnya apa? Orang jadi kecewa. Atau pada orang lain juga, karena setiap orang itu punya potensi atau potensi itu bisa suatu saat bisa berubah. Nah, itu. Jadi hati-hati. Maka karena mereka bisa berubah, jangan menjadikan mereka sebagai pusat hidupmu, gitu ya. Jangan menjadikan mereka sebagai pusat hidupmu. Lalu kalau kita mau menjadikan idola itu benar-benar menjadi pusat hidup, apakah bisa? Bisa, tetapi kita harus mencari idola yang sejati. Idola yang sejati itu cirinya apa? Dia tidak akan berubah, dia tetap setia, dia teladannya itu memang tidak akan berubah. Siapa dia? Idola sejati. Yang pertama dan utama adalah Yesus. Yesus itu dari dulu sampai selama-lamanya tetap tidak akan berubah kesetiaannya. Sayangnya kita itu sering tidak kenal sehingga kita tidak hidup dekat dengan Yesus. Nanti Frater akan menunjukkan caranya supaya bisa hidup dengan Yesus, bagaimana supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu bisa merasa ditemani dan memang kehadiran Yesus itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika entah senang atau apalagi susah, kita bisa merasakan kekuatannya. Dan yang kedua, di samping sebelah kiri ini adalah Don Bosco, itu mewakili para kudus atau Santo Santa. Santo Santa itu sudah teruji kebaikannya, kualitas hidupnya, dan tidak akan berubah. Mengapa? Ya karena dia sudah mati, dia tidak akan mungkin lagi bisa mengubah hidupnya seperti itu, dan banyak teladannya. Maka kita boleh mengidolakan Santo Santa. Kalau kalian sudah dibaptis secara Katolik dan memiliki nama baptis, carilah Santa pelindungmu itu siapa, kenalilah, lalu teladanlah. Biasanya hidupnya sangat mengagumkan. Kalau Frater baptisnya Agustinus, Frater mengagumi Santo Agustus yang luar biasa, pintar, yang tadinya berdosa tetapi pencarian terhadap Tuhan itu yang luar biasa, sampai dia itu merasakan terlambat mengenal Tuhan karena dia bertobat setelah dewasa. Idola sejati Yesus atau Santo Santa. Mereka terbukti setia, tidak berubah, akan selalu mengagumkan dan menginspirasi. Itu ya.
Yesus sebagai idola sejati itu dijamin tidak berubah. Silahkan baca Ibrani 13 ayat 8. Di sana dikatakan, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kalian pernah merasa disentuh oleh Tuhan, merasa betapa Tuhan itu sangat baik, ingat-ingatlah itu. Karena pada dasarnya Tuhan itu seperti itu. Bahkan sekarang ketika kita tidak bisa merasakan perasaan yang begitu kuat sekuat yang waktu itu, dan yang pada waktu-waktu yang selanjutnya, pada dasarnya itu dijamin tidak pernah berubah. Yesus itu tidak akan pernah mengkhianati. Yesus tidak pilih kasih. Dia bergaul dengan siapa saja, menjangkau siapa saja. Kalau kamu ketika berteman, kamu dijauh oleh teman, datanglah kepada Yesus. Yesus itu tidak akan menjauhimu. Ia menerima kita apa adanya. Kalau kita dituntut, wah orang ini gak pinter, anak ini tidak punya bakat. Justru ketika kita datang kepada Yesus, kita akan menemukan bakat-bakat kita karena pada dasarnya kita sudah diberi bakat oleh Yesus. Ia sanggup memberikan yang paling kita butuhkan demi kebahagiaan kita. Tuhan itu menginginkan yang terbaik bagi kita, sehingga Dia akan memberikan yang paling kita butuhkan. Ingat loh, yang paling kita butuhkan itu bukan berarti yang paling kita senangi atau yang paling kita sukai. Misalkan sekarang kalian tergila-gila dengan game, lalu pengen punya HP yang bagus, lalu kalian minta, frater jamin belum tentu, bahkan tidak akan diberi. Karena apa? Barangkali kemungkinan besar itu bukan kebutuhanmu yang paling besar. Mengidolakan Yesus itu sama sekali tidak rugi, malah menjamin hidup kita bahagia. Dan mulailah untuk mengidolakan Yesus. Caranya bagaimana? Frater akan memberikan caranya berikut ini. Kalau kita mau mengidolakan seseorang, kita itu sama artinya dengan harus mengenal orang itu, harus dikenal betul. Caranya mengenal itu bagaimana? Kalau kalian dulu tidak kenal frater, maka kalian juga tidak bisa atau dekat dengan frater. Tetapi sekarang sudah beberapa kali bertemu dengan frater, barangkali ada yang masih takut dengan frater, tetapi juga ada yang kayaknya frater itu baik, lalu ada keinginan untuk mengenal. Nah, suatu saat kalau perjumpaan kita itu intensif, nanti sudah tidak ada corona, lalu kita bisa katakanlah setiap minggu bertemu, setiap hari ketemu, kita akan saling kenal, dan itu akan menumbuhkan rasa simpati dan rasa tanda kutip sayang. Karena orang tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal kemungkinan bisa sayang, ya enggak? Maka untuk kenal Yesus kita harus dekat-dekat padanya. Caranya bagaimana? Rutinlah setiap hari. Ngapain setiap hari? Bacalah bacaan Injil Misa yang hanya satu perikop saja biasanya. Lihatlah di kalender liturgi. Gereja itu memiliki kalender liturgi yang mengatur bacaan misa setiap hari itu apa. Kemudian bacaan Injil itu sebagian besar adalah kisah tentang Yesus. Jadi kamu bisa mengikuti ceritanya. Yesus itu hidupnya bagaimana, cara hidupnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu salah satu cara untuk bisa mengenal Yesus. Nah, dalam membaca itu sendiri ada tipsnya. Berikut frater berikan tipsnya. Ketika kalian membuka kitab suci, kemudian kalian membaca perikop dari bacaan Injil itu, pertama berdoalah. Inti doanya adalah, Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya aku makin mengenal dan mencintai Engkau. Lalu sudah itu baca dan coba renungkan kata per kata atau kejadian yang ada dalam cerita itu, dirasa-rasakan. Lalu cobalah mengingat-ingat itu dalam kegiatanmu sepanjang hari, dalam sepanjang aktivitasmu itu.
Lalu apa yang kamu rasakan di dalam membaca dan merenungkan tadi juga dirasakan, bahwa Tuhan Yesus itu menemanimu dalam semua aktivitasmu. Dia hadir, dirasakan. Itu pentingnya mengapa Frater saling meminta kalian untuk mengidentifikasi, mengenali perasaan kalian itu apa. Kemudian dengarkan apa yang Dia kehendaki setelah kamu membaca kisah hidupnya di dalam Injil itu. Misalkan sekarang kamu merasa sangat malas untuk belajar, tetapi di dalam bacaan Injil kamu menjumpai seorang pengemis yang setiap hari tidak lelah-lelahnya untuk mencari nafkah. Kamu bisa membayangkan kalau dia malas seperti kamu, ketika sedang belajar malas, pasti dia tidak bertemu dengan Yesus. Tapi karena dia rajin mencari nafkah, dan ketika mencari nafkah dengan mengemis itu Yesus lewat, untung dia tidak malas, sehingga dia bisa bertemu Yesus dan bahkan bisa disembuhkan. Nah, maka barangkali melalui bacaan itu kamu diajak, Yesus mengatakan kepadamu, jadilah seperti pengemis itu yang rajin. Meskipun punya kelemahan, kamu juga aku beri bakat untuk rajin, maka kamu diajak untuk rajin, gitu. Dengarkan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Frater sendiri juga sudah mempraktekkan ini, dan rasanya Frater itu merasa setiap hari Tuhan itu selalu dekat dengan Frater. Rasakan untungnya mengidolakan Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, sekarang Frater mengajak kalian untuk membaca pertama bacaan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kemudian Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, dan di Taman Getsemani. Itu di halaman 142 sampai 143. Silahkan dibaca dulu. Yesus itu memiliki banyak gelar. Gelarnya adalah Mesias, anak domba Allah, anak Daud, raja, tukang kayu, dan sebagainya. Kalau kita sering membaca Injil, kita pasti akan mengenal ini. Pada dasarnya, gelar itu menunjukkan kepribadian seseorang. Misalkan apa? Si jujur. Nah, itu gelar atau julukan bagi orang yang memang biasa berbuat jujur, atau anak gaul. Wah, itu mencirikan orang yang mengikuti perkembangan. Nah, kita mau bahas sedikit tentang gelar Yesus. Yang pertama adalah gelarnya sebagai Mesias. Mesias itu adalah kata-kata karena kata-kata dan perbuatannya itu membebaskan dari dosa atau batasan-batasan. Batasan-batasan apa? Misalkan di dalam bacaan itu adalah Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Di dalam tradisi Yahudi itu orang tidak boleh bekerja di hari Sabat, tetapi ini karena untuk kebaikan. Misalkan orang sudah mau mati, mosok di hari Sabat tidak boleh menolong, maka batasan-batasan yang tidak masuk akal, yang tidak manusiawi ini dibongkar oleh Yesus. Nah, maka Dia, salah satu tugasnya sebagai Mesias adalah membebaskan orang dari batasan-batasan itu, termasuk membebaskan dari dosa dan penyakit. Ya, membebaskan orang Yahudi dari batas-batas. Kemudian gelarnya yang berikut adalah anak domba Allah. Mengapa anak domba Allah? Ini mengingatkan tentang kurban anak domba di Mesir di malam pembebasan. Jadi dulu kan bangsa Israel dibuang di Mesir, lalu mau dikeluarkan lalu untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka mau diselamatkan oleh Allah, mereka diminta untuk menyembelih anak domba. Lalu sebagian darahnya dioleskan di ambang pintu, supaya ketika Allah melewatinya, Allah tidak membinasakan yang ada di dalam rumah itu. Nah, ini juga yang dialami oleh Yesus. Peristiwa Paskah Yesus itu adalah peristiwa ketika Ia ditangkap, kemudian menderita, sengsara, lalu wafat dan bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Nah, ini gambaran seperti anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Kristus, Yesus menderita, wafat, sampai disalibkan dan bangkit, itu untuk apa? Untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua.
Lalu gelar Yesus berikutnya adalah anak Daud. Keturunan Raja Daud dari garis Santo Yusuf, bapaknya dan suami Bunda Maria. Jadi gelar Yesus itu didapat dari Santo Yusuf, karena Santo Yusuf itu adalah keturunan Raja Daud. Ini mengingatkan janji Allah kepada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir Mesias. Dan Mesias keturunan atau anak Daud itu adalah Yesus, sesuai yang diberitahukan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Sebenarnya masih banyak gelar-gelar Yesus yang lain, ada anak Allah, Emmanuel, guru, sang penebus, dan lain sebagainya, anak manusia. Keutamaan Yesus sebagai idola itu apa? Yesus itu istimewa dan patut menjadi idola karena sikap dan perbuatannya itu penuh keutamaan dan kebaikan. Dalam pertemuan yang lalu, Frater sudah menjelaskan kepada kalian tentang apa itu prinsip, seperti hukum gravitasi. Nah, perbuatan atau tindakan-tindakan Yesus itu penuh dengan keutamaan, yaitu prinsip-prinsip itu. Rendah hati, murah hati, mengampuni, memaafkan, kerja keras, ya enggak? Itu. Kemudian ia itu teladan ketaatan yang luar biasa. Ingat ketika dia berada di Taman Getsemani lalu memiliki gambaran tentang penderitaan yang akan dia alami, dia sebagai manusia ingin menolak, tetapi yang dia doakan apa? Bukan kehendakku, tetapi biarkan kehendakmu yang terjadi. Kehendakmu siapa? Kehendak Bapa. Ia itu teladan kesetiaan kepada Allah Bapanya. Kemudian Yesus menyerahkan seluruh hidup dan dirinya karena mengasihi manusia dan bagi keselamatan manusia. Itu paparan pelajaran kita yang ke-12. Semoga kita memiliki idola yang sejati, yaitu Yesus dan juga Santo Santa atau para kudus kita. Selamat belajar.